Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, kita sekarang masih berada di series pengantar elektronika dan instrumentasi. Ini episode ke-5 ya. Episode ke-5, kita topiknya saat ini adalah sistem kendali seperti yang sudah kita bahas kemarin di pertemuan yang instrumentasi. Karena sistem kendali sendiri itu adalah merupakan bagian dari instrumentasi ya. Karena instrumentasi itu ada pengukuran dan pengaturan ya. Pengaturan otomatis akan ditekan oleh sistem kendali. Sistem kendali ini punya ilmunya sendiri. Walaupun di sini kita tidak akan membahas lebih dalam banget ya. Ini hanya kulitnya aja. Nanti karena memang sistem kendali merupakan aslinya adalah hal yang saya tekuni, mungkin nanti akan saya buat khusus series untuk sistem kendali ya, dibandingkan ya series-series sebelumnya saya hanya lebih sekadar mengantar saja. Sistem kendali nanti seperti ada yang robotika juga itu yang sudah ada seriesnya walaupun belum lengkap ya, tapi ini juga nanti akan kita buat seriesnya, atau mungkin nanti ketika teman-teman nonton video ini sudah ada seriesnya gitu ya, ada robotika yang juga mungkin sudah lebih lengkap. Oke, demikian opening dari saya, kita langsung aja lanjut ke materinya. Oke, sistem kendali yang asli dari bahasa Inggris control, yang otomatis di serap menjadi kontrol sistem, jadi sistem kontrol ya. Ini serapannya atau kendali yang bahasa lainnya sinonimnya. Bukan satu alat atau sekumpulan alat yang berguna untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Ingat, keadaan ya, keadaan nanti ini akan sering dibahas kalau kita membahas sistem kendali lebih dalam, karena keadaan itu adalah sesuatu yang dihasilkan atau berada pada sebuah sistem. Dan sistem otomatis, alat yang memiliki sistem otomatis sistem ini sering dipakai untuk, contohnya ini ya, ini contoh-contohnya adalah peluru kendali, yang dapat mengikuti sasarannya karena diatur secara otomatis. Dan juga contoh lain misalkan tadi AC, bagaimana suhu AC dapat kita kendalikan. Bukan suhu AC, suhu ruangan ini ada AC ya. AC bukan alternating current ya, bukan, tapi ke air conditioning yang mengatur suhu ruangan. Nah, mengatur suhu ruangan itu suhunya yang diatur bagaimana agar sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kayak di remote control AC ya, mungkin ada nanti itu ada ada suhunya. Nah, itu suhu itu yang menjadi set point yang akan diubah suhu ruangannya menjadi suhunya seperti yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengaturnya? Bagaimana cara mengendalikannya? Nah, ini akan kita bahas secara ringkas di video ini. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya tadi di video sebelumnya, bahwa sistem kendali itu ada namanya istilah proses. Proses sendiri adalah sesuatu yang menerima input dan menghasilkan output, sehingga bisa kita bilang bahwa tiga elemen ini menjadi tiga elemen pokok pada satu sistem kontrol. Sebenarnya kalau lebih tepatnya lagi itu dia seperti ini. Sini ada kendali adalah sistem. Sistem menghasilkan luaran diterima luaran yang akan dikendalikan dan kendalikan menghasilkan aksi U. Ini akan yang diterima oleh sistem sehingga sistem menghasilkan luaran dan seterusnya. Ya. Ini versi basic sekali dari closed loop system. Nanti yang akan kita bahas juga di belakang seputar closed loop system. Closed loop control system. Oke. Nah, sekarang kita bahas per satu-satu. Sini ada input. Input apa sih? Input merupakan sinyal masukan yang dihasilkan dari sebuah sensor. Sebenarnya nggak harus sensor sih. Ya, biasanya bisa dari sensor maupun bisa juga dari masukan lain. Oke, tidak hanya sensor. Ya. Tapi ya ini ya saya hanya melengkapi yang ada di slide ini. Dia tidak hanya sensor tapi juga masukan-masukan lain. Contohnya apa? Misalkan luaran dari suatu proses itu juga akan menjadi masukan dari proses yang lain. Misalkan ini ada proses. Nah ya, ini mungkin dari sensor, bisa jadi dari sensor.
ini menghasilkan luaran misalkan U gitu ya. U ini akan menjadi masukan bagi proses, misalnya ini proses 1, ini proses 2, maka U menjadi masukan dari proses 2 dan dia bukan dari sensor ya. Jadi ya ini bisa dari sensor, bisa juga dari yang lain. Proses jelas, proses adalah operasi yang sengaja dibuat berlangsung secara kontinu atau diskrit, tergantung dari sistemnya. Jadi dari beberapa hasil atau perubahan yang dikontrol yang diarahkan menuju ke suatu hasil atau keadaan akhir tentu yang otomatis tadi ada, dia akan menghasilkan si luaran. Ya. Dia apa bedanya kontinu sama diskrit? Diskrit itu kalau kita bicara di dunia digital yang sudah kita bahas di elektronika digital, maka sorry, kayak gini gambarnya. Kita gambar. Jadi kalau kontinu itu kan seperti ini ya. Sinyal kontinu seperti ini. Maka versi diskritnya dia jadi ini misalnya kayak gini tadi ya. Ini kan nilainya sini, di sini, di sini, di sini. Tergantung dari delta time yang kita pakai untuk sampling waktunya. Samplingnya. Delta time dari samplingnya. Delta time itu waktu jeda untuk kita samplingnya. Jadi akan membentuk sebenarnya kalau di perhatikan lagi dia akan titik semakin rengket ya, semakin kecil delta time-nya, semakin singkat waktu delta time-nya, maka samplingnya makin banyak, maka makan semakin bagus proses yang dilakukan, karena yang diterima, input yang diterima oleh si proses itu adalah hal yang apa ya, yang mendekati keadaan kontinu gitu loh. Oke. Terus selanjutnya ada output. Output ini output adalah luaran. Luaran ini merupakan sinyal luaran yang berawal dari bagian proses, benar, berupa sinyal listrik yang dipakai untuk, ya bisa untuk aktuator, bisa juga ke proses berikutnya. Iya, mungkin ada juga seperti ini, misalkan ada proses untuk mengubah dari apa ke apa. Nah, prosesnya ini misalkan dari ini ada proses ya, ada proses tadi seperti ini. P1 menghasilkan luaran misalkan U. Ini ada masukan misalkan R. Nah, ini ternyata U adalah masukan dari menjadi input dari proses berikutnya. Mungkin ini aktuator di sini, ini aktuator misalkan. Ya mungkin yang apa nih, U Y gitu kali ya. Ini yang ke aktuator bisa. Tapi yang jelas dia tidak hanya ke aktuator tapi juga bisa ke proses berikutnya. Sama seperti yang tadi input, ini juga bisa dari sensor maupun masukan lain seperti luaran proses sebelumnya. Nah, problemnya adalah apakah luaran dari proses sebelumnya itu bisa langsung diolah atau tidak. Misalkan tidak bisa diolah langsung oleh proses berikutnya, maka kemudian akan ada proses lagi di tengah-tengahnya. Misalkan ini ya, ini ada, dia misalkan ini luaran dari sini mau diproses ini nggak bisa, ternyata dia masih harus ada proses lagi, ya nggak apa-apa. Jadi ada proses 3 misalkan diantaranya. Jadi nanti ke sini dulu, baru ke sini. Nah, sehingga semakin jelas bahwa output, input dan output itu tidak hanya untuk dari sensor atau dari masukan lain atau dari proses. Tidak hanya sensor atau dari masukan lain, tapi juga dari proses sebelumnya, luaran proses sebelumnya menjadi input berikutnya. Dan output juga tidak hanya akan ke aktuator, tapi bisa juga ke proses berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut seputar sistem kendali. Sistem kendali ini ada 2. Oke, jadi sistem kontrol bagi menjadi 2, yaitu open loop control system dan closed loop control system. Oke, kita langsung aja ke materinya. Maksudnya apa sih itu? Oke, jadi yang open loop control system dia itu terbuka seperti ini ya.
masukkan, controller, plan, luaran. Udah jadi tidak ada yang dibuang ke sini untuk di feedbackkan. Ini nggak ada, sehingga kita hapus aja karena nggak ada. Oke, lawannya adalah closed loop jelas. Oh, ini masih belum belum kita bahas ya. Kita masih membahas open loop. Jadi ini contohnya nih, ada operasi mesin cuci ketika penggilingan pakaian, yaitu ketika pakaian dikasih sabun dan waktu pengeringan yang beraktivitas sebagai operasi mesin cuci tidak akan berganti dan hanya sesuai dengan seperti semula tingkat kebersihan pakaiannya sebagai output atau kondisi kurang baik sebab akibat adanya aspek-aspek yang tidak diprediksikan. Jadi kontrol open loop system ini contohnya ya mesin cuci tadi ya di sini sesuai pernyataan ini. Sesuai pernyataan ini ya. Jadi tingkat kebersihan pakaian yang diinginkan, jumlah itu sudah di-set, jumlah sabun juga kecepatan mutar sudah di-set standar, operasi mesin cuci, terus ini tingkat kebersihannya hasilnya ya udah padanya. Ada gangguan seperti ini ya nggak bisa diapa-apain karena ini sudah distandarisasi. Makanya biasanya kalau yang sistem open loop sudah ada standarnya, harus seperti ini, harus diikuti karena sudah diuji di pabriknya, di R&D perusahaannya, bahwa kalau kita mengikuti maunya atau standar operating prosedurnya dari yang si pemilik pabrik, maka hopefully hasilnya akan sesuai dengan yang dihasilkan. Nah, kenapa mesin cuci tidak menggunakan sensor? Karena nanti harganya bisa mahal sekali, ya. Karena ingat, sistem closed loop itu akan semakin rumit dibanding open loop. Yang akan kita bahas ini nanti closed loop. Sehingga cost-nya bisa mahal sekali, walaupun dia dari segi kepintarannya gitu ya, dari segi prosesnya lebih bagus, tapi nggak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nanti jadi mahal sekali harganya. Karena penentuan dari closed loop itu sendiri tergantung dari biaya pengeluarannya nanti. Kalau biaya pengeluaran sensornya tidak terlalu mahal ya, oke, kita closed loop kan. Nah ini siapa closed loop? Nah di sini kelihatan ini ada sensor yang membaca feedback untuk dilempar ke masukan. Ini yang sederhana ya. Kalau yang aslinya tidak sesederhana ini, tapi ini yang contoh sederhananya. Nah dia nilai output akan ikut berimbas pada aksi kontrolnya. Nilai output yang dibaca oleh sensor akan berubah dari oh ternyata kurang bersih, oh tandanya akan dilakukan lagi. Jadi akan dilakukan berulang-ulang sampai kondisi masukan terpenuhi. Nah ada tadi E, B, R. E itu error, posisinya di sini error. Terus ada B, posisinya di sini masukan. B itu di sini ya, kembalikan, dan R adalah masukan. B min R. Oh, kuantitas sinyal kesalahan, sinyal hasil pengukuran. B, kuantitas referensi. Ini kebalik ya. Kalau kita ikutin min ini, maka R min B. Makanya dia R min B. Karena sini ini positifnya tuh, R nya tuh positif, dan yang negatif adalah B nya. Ya, ini kebalik. R min B. Karena R nya tuh positif. Oke. Nah, sehingga apabila di kesalahan ini yang akan dikejar oleh controller untuk menjadi 0. Target E ini adalah 0. Nah, ini contohnya untuk suhu udara pada AC tadi sudah diceritakan di depan. Sudah dalam ruangan diinginkan, ada sensor suhunya ya. Terus ada controller operasi pendinginan udara, ada udara panas dari luar, panas tubuh dan sebagainya masuk ke dalam. Terus sensor udara dalam udara yang diinginkan dilempar ke sensor suhu, dimasukkan ke sini dan seterusnya. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, itu contoh tadi adalah contoh dari sistem kendali open dan close. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi controller industri. Karena kita bicara dengan industri. Nah, di pendahuluannya klasifikasi controller industri itu ada 6 ya. On off, proporsional, integral, ini PI, PD, dan PID. Proporsional disebut juga sebagai P, dan integral disebut juga sebagai D. Nah,
Kalau di ini kan kontrol dari sisi klasifikasi industrinya. Kalau dari dayanya, jenis daya yang digunakan ini ada pneumatik, hidrolik, dan elektronik. Ingat, ini seperti yang saya bilang di awal, berdasarkan ada tidak dayanya, itu sistem kendali dibagi dua, ada aktif dan pasif. Oke, ini dibagi terhadap ada daya atau tidak, atau daya atau tidak. Ini ya. Oke. Jenis kontrol mau dipakai apa itu tergantung dari sistemnya, termasuk juga ada biaya, keamanan, ketersediaan, keandalan, akurasi, berat, dan ukuran. Jadi banyak yang perlu kita hitung, jadi tidak bisa ngasal karena ada constraint-nya ini, constraint atau batasan-batasan yang kita sebutkan gini. Misalkan kita wah ini kurang cepat, kita cepatkan dengan kendali, kita cepatkan, padahal aktuatornya sendiri itu speknya itu sudah maksimal putarannya misalkan seperti itu, tidak bisa dicepatkan lagi, nggak akan ada bisa juga kontrolnya untuk mempercepat putaran si motornya ya. Oke, yang pertama jenis pengendalian dua posisi atau on off. Oke, nah dua posisi on off ini dia simple, hanya mati dan nyala, sederhana dan murah. Dia ada errornya itu lebih ke arah batasan. Jadi nilai maksimum dan nilai minimumnya ini ada dua adalah konstanta. Nilai umum U2 biasanya berada pada adalah 0 atau minus kurang dari minus dari U1. Ya, dan U1 itu ada nilai maksimumnya. Nah, pengendali dua posisi ini contohnya paling gampang itu adalah tandon air. Ya, ini ada gambarnya nggak sih? Oh, ada nanti. Ini saya gambar sebelah jauh tuh. Nah, tandon air ya, tandon air. Nah, di sini kan ada air. Ada air di sini. Ini dia pas di sini itu akan mati. Di sini akan nyala, mati nyala, mati nyala, mati nyala. Nah, jarak di sini disebut sebagai differential gap. Jadi differential gap itu ini. Ini di mana jadi ini 1, ini 0. Jadi bentuknya seperti ini. Mungkin bukan 01, tapi kita tulis U1, U2 ya. U1 untuk hidup, U2 untuk mati. Ya, seperti ini. Nah, ini differential gap-nya. Differential gap-nya ada di sini ya. Ini ya differential gap-nya. Itu ya. Dan kasus ke differential gap adalah hasil dari gesekan tak disengaja dan gerak yang hilang. Tapi paling sering differential gap ini kita sengaja untuk mencegah operasi mekanisme on off terlalu sering. Karena kalau terlalu sering ini jebol dia. Dia misalkan kayak sumur, dia nggak akan aktif sebelum dia mencapai titik sini. Karena kalau dari sini cuma satu ini berkurang mati, kurang dikit langsung nyala lagi, terus penuh mati lagi, kurang nyala mati dan seterusnya, sistemnya akan cepat rusak karena panas. Ya. Ini ada contohnya seperti ini. Ini menggunakan kutub atau elektromagnetik yang untuk mengendalikan laju aliran. Nah, ini yang tadi yang tak ceritain tadi ini. Ya, dia akan nutup sini. Pas sini dia nutup untuk ngisi, sampai ke atas dia akan buka ceklak lagi. Buka dan seterusnya. Seperti yang saya kabar di sini tadi. Dimana ini adalah U1 dan ini yang di bawah adalah U2. Oke, ini juga dia bisa seperti ini. Kalau kita gambar, kalau nggak ada differential gap, maka kalau differential gap terlalu luas, maka dia akan menjadi osilasi. Maka osilasi juga bisa kita kecilkan dengan mengecilkan
differential gap. Cuman differential gap ini sekali lagi dia harus memperhitungkan akurasi dan umur komponen ya, dua ini. Tidak bisa, walaupun kita mengejar akurasi, tapi kita tidak bisa juga mengabaikan dari umur si komponennya. Jangan sampai komponen cepat rusak karena terlalu sering ceklok gitu dia, on off. Oke, selanjutnya kita ke proporsional atau yang bisa sering, bukan sering ya, yang menggunakan gen yang disebut sebagai KP. Yang KP adalah gen proporsional. Sesuai dengan kata proporsionalnya, dia bermain secara secara linear. Dia memperkuat sistemnya. Jadi contohnya misalkan gini, grafik sistem seperti ini ya. Ini input, ini output, misalkan seperti ini, atau ya bisa kita seperti itu. Nah, misalkan kalau kita kuatkan, maka dia akan seperti ini. Inputnya, outputnya akan seperti ini. Kalau kita lemahkan, maka dia akan seperti ini. Ya, ini KP minus, ini KP plus. Output akan semakin besar. Outputnya bukan output bacaan terakhir ya, tapi output dari si kontrol. Maka disebut sebagai amplifier dengan gain yang disesuaikan. Amplifier ini bisa menguatkan, juga bisa melemahkan. Jadi bisa menguatkan dan melemahkan. Contohnya apa? Ini, tuh. Kita belum sampai integral, kita masih bahas yang proporsional. Bentar nih, sorry. Sekarang aja dulu. Tidak apa-apa. Oke. Jadi contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ada orang naik mobil dari titik A ke titik B. Orang tersebut tidak, yang nyetir, drivernya, tidak tahu posisi B. Dia nggak tahu posisi B. Dia hanya tahu B itu dekat situ. Yang tahu posisinya itu adalah si penumpangnya. Jadi ada driver, ada penumpang, ada driver, ada penumpang. Nah, driver tidak tahu, penumpang yang tahu. Nah, penumpangnya kan tahu itu masih jaraknya jauh. Mungkin jarak dari sini, ini posisi saat ini, yang jarak ini masih sekitar 1 km. Maka dia akan menaikkan, misalkan kecepatan mobilnya sebelumnya, kan jaraknya masih jauh nih. Maka misalkan luaran dari si mobil ini geraknya adalah kecepatan ya. Jadi keluaran dari KP ini adalah dalam bentuk U-nya ini adalah V ya. Kecepatan ini adalah jarak ya. Jarak misalkan S gitu ya, kita tulis ya. Nah, itu selisih jarak ya. Selisih jaraknya masih 1 km ya. Ini delta atau error S ya. 1 km. Nah, itu kita ingin bahwa mobilnya ketika sampai sana itu lebih cepat lagi, karena ini masih 1 kilo nih, masih lama. Terus dinaikkan jadi 2 kalinya. Nah, karena tadi si itu hanya mengira-ngira masih jaraknya 2 kilo, bukan mengira-ngira ya, dia nggak tahu ya, si driver nggak tahu. P-nya ini kan pingin cepet nyampe, terus dia bilang ini masih jaraknya masih 2 kilo kok. Jadi pura-puranya dikasih gen 2. Ini 1 km. Ya, seperti teman-teman tahu, mungkin belum ada yang tahu. Jika ada proses seperti ini misalkan ini A, ini B, ini C, maka C sama dengan A kali B. Jadi jika ini seperti ini, maka ES-nya 1 kilo, gen KP kita kasih 2, maka U sama dengan, jika seperti ini, maka ini adalah U sama dengan ya ini ya rumusnya ya, KP kali E. KP kali E sama dengan E-nya adalah 1 kilo, dia 2, maka U sama dengan 2. Jadi pura-puranya dibuat dia kecepatan jadi 2 kali yang seharusnya gitu loh.
Ayo, ayo mas, ini masih jaraknya masih 2 kilo. Dia pura-pura bohong. Pura-pura aja kan 2 kali 2 meter tuh tadi. Ini masih 2 kilo nih. Ayo, cepet lagi. Oh, kan dia otomatis akan menguatkan, menduak kecepatannya masih melipat gandakan 2 kalinya dari yang sebelumnya. Kecepatan V-nya. Padahal ini kan V ya, kecepatan ya. U-nya kan V. Kan U sama dengan V ya. Padahal masih 1 kilo. Apa yang terjadi? Akan lebih cepat, namun bisa saja dia akan kelebihan. Terjadi namanya adalah tahu-tahu nyampe nya di sini mobilnya. Mobilnya sampai sini. Maka terjadi kita sebut sebagai overshoot, atau bahasa keren adalah kebablasan. Oke. Bahasa Jawanya kebablasan, bahasa ininya melewati batas. Nah, jadi itu plusnya apa sih? Tapi kalau kita lihat waktu dari sini ke sini, pas persis lewat ini ya, itu akan lebih cepat daripada ketika tadi hanya tetap kita kasih 1 KP-nya, belum di 2 kalikan. Atau dengan kata masih 1 kilometer pura-puranya. Bukan pura-pura, emang masih 1 kilo, dianggap masih 1 kilo. Tapi kalau kita anggap sudah 2 kilo, walaupun aslinya 1 kilo, maka dia akan menjadi 2 kalinya kecepatannya, dan dia akan melebihi ya lebih cepat waktunya, tapi akan melebihi targetnya. Ya, kebablasan, gitu overshoot. Nah, waktu ini disebut sebagai rise time atau RT. Kita singkat sebagai rise time. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini ada integral. Integral saya skip dulu ya. Kita ke ini dulu biar lebih enak ceritanya. Tadi kan sudah bablas nih, proporsional plus derivatif. Nanti habis ini baru kita bahas integral. Nih, kita sudah enak nih. Kebablasan. Tadi ini A, ini B. Mobilnya nyampe di sini. Ini kalau diulangi berkali-kali akan tetap seperti itu. Nah, terus tujuannya adalah ada namanya derivatif. Derivatif yang ini. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, derivatif ini seperti dilihat, dia adalah delta error per delta waktu. Selisih error sekarang sama selisih error sebelumnya. Ya. Error sekarang dikurangi error sebelumnya. T-1. Error saat ini dikurangi error T-1. Balik gak sih? Balik ya? T-1. Oh iya, balik. Error saat ini, kalau error saat ini 0, maka dia minus. Kalau errornya sebelumnya tinggi, oke lah, nggak masalah. Error T-1 dikurangi error T. Oke lah, ini hanya nanti ya plus minus aja. Nah, ini akan menjadi DE dan DT-nya adalah selisih waktu ya, ini nggak usah dibahas. Selisih waktunya. Nah, ini selisih errornya ini yang kalau errornya mengecil. Oh, benar. Sorry, ini benar. T-1. Jadi jika errornya membesar, karena kalau di errornya membesar, maka ini nilainya akan dia error besar. Jadi error saat ini, misalkan error saat ini dia 5, error selanjutnya adalah 10. Ya, dia akan berusaha untuk mengurangi, ini min ya, min 5 per selisih waktu, misalkan per 1 detik sekali, min 5 per 1. Ya, dia akan mengurangi si KP-nya, bener. Ya, T-1. Dia akan mengurangi prosesnya. Mengurangi nilai U-nya. Jadi V-nya tadi yang 2V tadi itu akan turun menjadi seberapanya yang oleh si ini. Ini yang akan membuat mobilnya tidak akan sampai di keluar, akan hanya sampai di sini harapannya. Karena dia berfungsi sebagai meredam. Dia sebagai peredam. Ya, ini fungsi transfernya diringkas jadi seperti ini sih. Tapi pada dasarnya standarnya adalah ini. Oke, ini yang proporsional plus derivatif. Nanti ada integral plus derivatif. Sebelum ini kita akan bahas yang ini dulu.
ya pengendalian integral. Nah, yang integral ini beda dengan yang tadi karena dia integral. Dia akan menambah-nambahkan terus. Ini fungsinya adalah untuk mengatasi steady state error. Atau steady state error itu apa? Jadi misalkan nih errornya di sini. Errornya di sini error. Atau bukan error. Ini error ya. Ini luarannya, ini set point-nya. Error adalah set point. Atau mungkin tulis SP aja ya, set point-nya di sini. Ada selisih error. Nah, ini kita bisa memanfaatkan KI untuk mengeliminasi ini. Ini gimana caranya di minimalkan. Syukur-syukur hilang. Syukur-syukur ya. Tapi ya nggak ada yang ideal di sini. Jadi kita minimalisir semaksimal mungkin. Karena dia sifatnya apa? Dia akan menambahkan terus. Jadi dicek errornya sudah benar belum. Ya misalkan ini yang pertama, ini kan integral ya. Dia akan menambahkan terus ya. Jadi yang pertama misalkan dia berhasil menurunkan segini. Dicek lagi berhasil menurunkan segini. Misalkan kebablasan pun akan dikembalikan lagi ke atas karena dia akan berubah jadi minus kan. Sehingga akhirnya dia akan di tengah. Cuman kalau untuk implementasi di dunia nyata, KI itu perlu dituning tidak terlalu tinggi. Karena nanti kalau terlalu tinggi dia bisa mengacaukan dari kerja si proporsional. Apalagi yang kita masuk ke yang ini. Oh ini yang PID ya, komplit. Proporsional plus integral plus derivatif yang komplit. Nah, di sini malah biasanya integral itu akan aktif ketika proses derivatif ini masuk ke wilayah toleransi ya. Kita mungkin set toleransi steady state error mulai aktifnya integral itu pas kapan ya. Ini toleransi SSE atau steady state errornya yang akan menjadi perintah bahwa integral mulai bekerja. Jika kalau tidak, nanti integral bisa mengacaukan kerja si derivatif. Kalau misalkan masih ada kayak gini ya, di sini sudah integral sudah bekerja, apakah bisa lebih bagus? Bisa ya, bisa tidak. Cuma ada opsional bahwa derivatif sebaiknya bisa bekerja lebih dahulu. Terus juga integral baru bekerja setelah dia masuk ke wilayah sini. Tapi ini juga semuanya sifatnya adalah tergantung dari sistemnya ya. Kita bisa mencoba. Kita bisa bereksperimen untuk bagaimana yang bagus untuk suatu sistem tertentu. Oke, itu secara singkat seputar PID, sistem kontrol dan aplikasi industri ya untuk pengantar elektronik instrumentasi kali ini. Kita tidak akan lebih dalam lagi karena nantinya kita harapannya ada seriesnya sendiri. Mungkin ketika teman-teman menonton video ini sudah ada seriesnya mungkin ya. Kalau belum ya sedang dalam proses pembuatan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.